Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syarif ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingganya kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Serta sholawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada uswah kita, qudwah kita, suri tauladan kita, khatimul anbiya wal mursalin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, hingga kita sebagai umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang dimana pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Namun ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan bersama. Setelah Ramadan berakhir, apakah kita akan kembali seperti sebelum Ramadan, atau justru kita menjadi muslim yang lebih baik setelah Ramadan? Inilah yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 1 bulan Ramadan ini kita telah menjalani berbagai rangkaian ibadah, dari berpuasa menahan rasa lapar dan dahaga, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita sholat berjamaah, taraweh, sholat berjamaah, kita memperbanyak sedekah, doa, infak, dan segala amalan ibadah yang lain. Semua itu bukan tanpa tujuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama Ramadan adalah membentuk manusia yang bertakwa. Artinya setelah Ramadan selesai, setelah Ramadan usai, seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan hanya rajin beribadah di bulan Ramadan, tetapi tetap istiqomah setelah Ramadan berlalu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda Ramadan kita diterima nanti, sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa salah satu tanda diterimanya amal ibadah adalah ketika
seseorang dimudahkan melakukan kebaikan setelahnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, di antara tanda diterimanya kebaikan amalan ibadah adalah ketika Allah memberi taufik, memberi kemudahan kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan setelah kebaikan sebelumnya. Artinya, jika setelah Ramadan kita masih menjaga sholat 5 waktu, kita tetap membaca Al-Quran, kita tetap menjaga akhlak, kita terus dan senantiasa menjauhi kemaksiatan, maka itu adalah pertanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika setelah Ramadan seseorang kembali meninggalkan ibadah, maka ia perlu bermuhasabah dan introspeksi diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya istiqomah dalam beramal. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus dilakukan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Allah tidak menuntut kita untuk melakukan amal yang sangat banyak dan besar, tetapi Allah mencintai hamba yang amalannya terus-menerus dilakukan, ya, atau bahasanya secara konsisten, istiqomah. Misalnya setiap hari membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, kemudian menjaga sholat tepat waktu, membiasakan sedekah walaupun itu sedikit, menjaga lisan dari perkataan yang buruk. Inilah tanda seorang muslim yang benar-benar belajar dari Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah madrasah iman yang melatih kita selama 1 bulan penuh, dan ujian sebenarnya justru dimulai setelah Ramadan berakhir. Apakah kita nanti tetap menjaga sholat 5 waktu? Apakah kita tetap membaca Al-Quran? Apakah kita tetap menjaga akhlak budi pekerti kita? Semoga Ramadan yang telah kita jalani benar-benar menjadikan kita muslim yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih baik akhlaknya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, terimalah seluruh ibadah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang istiqomah dalam kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga doa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seluruh amalan ibadah kita itu dinilai pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi golongan manusia yang diinginkan oleh Allah, yaitu golongan orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, jika ada salah kata ataupun ada kata yang menyinggung, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.